Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat saya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai tidur sehat, kunci hidup dan pikiran yang optimal. Masih bersama dengan kita tentunya dua narasumber, ada Dokter Putri dan juga Dokter Wenti. Mungkin sebelum Dokter Wenti juga mau nanya dulu ke Dokter Putri ini terkait tidur ini. Gimana sih caranya untuk bisa menjaga, kan tadi ada beberapa poin-poin yang hanya ada di malam hari. Nah jadi nggak bisa dipotong gitu, misalnya disimpan dulu 3 jam malam terus disambung lagi 3 jam lagi siang, kan berarti nggak bisa ya dok ya. Nah untuk menjaga kualitas tidur itu baik, awal mulai sebelum tidur mungkin ada tips apa dok? Oh iya, oke. Jadi sebenarnya ini tuh bukan permasalahan yang jarang. Banyak sekali orang yang mengeluhkan sebenarnya dia pengen tidur tapi tubuhnya itu masih on gitu. Iya. Sedangkan dia harus bekerja lagi besok paginya, harus fresh lagi, harus fit lagi. Nah, jadi ada yang namanya itu sleep hygiene. Sleep hygiene itu adalah kita mempersiapkan diri kita dan juga di sekitar kita untuk memang inilah waktunya tidur begitu. Jadi gimana caranya? Jadi yang pertama di diri kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau istirahat, mengistirahatkan tubuh kita juga harus bersih-bersih dulu, bersih-bersih mulai dari ya muka kita bersih-bersih, mandi mungkin ya. Terus ketika kita sudah siap untuk istirahat, kita pakai pakaian yang mendukung kita untuk tidur. Mungkin pakai kaos ya yang lembut ya, yang enggak ketat ya, maksudnya yang nyaman begitu untuk kita gunakan saat tidur. Terus di ruangan tempat tidur kita juga harus kita atur sedemikian rupa. Kalau kata Dokter Wenti tadi, ruangannya harus redup atau harus gelap. Jadi memang mendukung melatonin dari tubuh kita tadi bahwa oh ini waktunya untuk istirahat, waktu untuk tidur. Juga sleep hygiene itu di sekitar tempat tidur kita itu tidak boleh ada benda-benda contohnya seperti handphone, gadget ya atau laptop atau kerjaan, tumpukan kerjaan. Biasanya kita itu kan kalau kita lagi sibuk banget atau kita lagi banyak kerjaan, itu kerjaan kita tuh kita taruh di sekitar Tidur. kita ya, di sekitar kita, karena pikiran kita memang tujuannya ke sana. Oh nanti subuh aku mau ngerjain itu gitu kan, atau ya ampun itu belum selesai, ini belum selesai. Nah itu harus kita nyahkan dulu, harus kita pinggirkan dulu. Jadi memang istilahnya tempat tidur kita itu steril dari kerjaan ataupun gadget. Nah jadi kita bersihkan, boleh pasang suara yang lembut atau suara hujan ya biasanya untuk merangsang kita untuk istirahat. Lalu juga bisa dihidupkan pelembab udara yang pakai aromaterapi yang memang mendukung kita untuk bisa rileks. Nah itu jadi tipsnya. Wah, jadi disiapkan Ya, betul-betul untuk ya. tidur ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Dokter Putri. Kita lanjut ke Dokter Wenti, silakan. Oke, jadi ini ya tadi udah agak dibahas sama Dokter Putri ya. Jadi suara nih, lingkungan bising akan mengganggu tidur yang dalam atau deep sleep tadi ya. Kemudian suhu ruangan juga, suhunya nggak boleh terlalu panas dan terlalu dingin karena akan mengganggu kenyamanan tidur ya. Lalu kenyamanan tempat tidur, kasur, bantal yang tidak nyaman akan menurunkan kualitas tidur. Dan satu lagi benar ya, barang-barang di sekitar tempat tidur itu tidak perlu terlalu banyak ya. Misalnya kayak buku-buku, handphone, nah itu harus dihindari ya. Usahakan tempat tidur adalah khusus untuk tempat kita beristirahat untuk tidur ya. Oke. Itu izin dok, tadi Iya? kan ada salah satunya cahaya ya. Katanya kalau misalnya tidur itu gunakanlah lampu tidur atau bahkan ada juga yang bilang harus benar-benar gelap banget supaya mata ini bisa istirahat. Itu sebetulnya gimana dok? Jadi sebenarnya itu lebih tepatnya untuk merangsang hormon melatonin agar dapat membedakan bahwa ini kondisinya malam. Jadi kalau mau yang gelap banget, mau yang agak redup itu bisa disesuaikan dengan selera. Kan ada juga yang agak takut nih dok kalau gelap banget ya. betul. Boleh pakai lampu tidur yang redup ya. Atau dia akan lebih rileks kalau lampunya yang berputar-putar atau misalnya yang cahayanya warna kuning atau orange. Nah, itu boleh, silakan aja ya. Yang Intinya penting diusahakan gelap ya dok. ya, usahakan redup atau pokoknya tidak seterang ketika siang ya. Lalu ini ya, gaya hidup dan kebiasaan, konsumsi kafein dan alkohol tentu saja akan menghambat rasa ngantuk. Alkohol mungkin akan membuat ngantuk tapi akan memperburuk kualitas
kualitas tidur ya. Pola makan juga, makan berat dan pedas itu jangan ketika menjelang tidur, dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan susah tidur ya. Aktivitas fisik, nah tadi kurangi olahraga ketika ingin tidur ya. Jadi ketika mau tidur nggak boleh dulu olahraga, kalau mau olahraga jauh-jauh sebelum waktu mau tidur ya. Kemudian jam tidur tidak teratur, tidur dan bangun di jam yang berbeda-beda akan mengacaukan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Jadi kalau mau tidur itu memang usahakan patokannya sama. Jadi biasakan tidur misalnya oke, saya tidur jam 9 pagi akan bangun jam 5 pagi. Usahakan untuk teratur seperti itu agar tubuhnya dapat mengercas dengan optimal ya. Baik. Dok izin, itu kan ada salah satunya aktivitas fisik sebelum tidur ya. Nah, semakin ke sini kayaknya olahraga malam biasanya badminton lah ya. Orang-orang yang sibuk di siang hari sehingga waktu olahraganya hanya ada di malam hari atau futsal gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang selesainya jam 11 atau bahkan baru mulai jam 11 nih, apalagi pada saat bulan Ramadan biasanya ya. Nah, itu tuh apakah mempengaruhi untuk kualitas tidurnya dan juga mempengaruhi resiko kematian, karena memang pernah juga Julia lihat beberapa kali di berita itu pada saat olahraga badminton misalnya atau setelah dari gym malam hari terus tiba-tiba nyawanya menghilang gitu. Apakah ini? Jadi pertama kita harus sadar dulu ada penyakit bawaan atau tidak. Penyakit hipertensi atau penyakit jantung. Kalau ada jangan dipaksakan. Jadi olahraga itu boleh, tentu saja sangat boleh, tapi tidak boleh terlalu berat atau melebihi beban tubuh. Usahakan harus diukur ya. Ukurnya gimana? Misalnya kalau punya smartwatch atau misalnya untuk mengukur detak jantung. Kalau nggak salah saya rumusnya 220 dikurangin usia. Jadi itu adalah batas maksimal detak jantung. Kalau lebih dari sana, resiko untuk terjadinya pembuluh darah pecah atau gangguan pada jantung itu akan tinggi. Yang pertama tadi harus disadari dulu ada tidak resikonya. Yang kedua, olahraga malam itu sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Karena dari pengaturan udaranya karbon dioksida terlalu banyak ketika malam hari. Sedangkan untuk olahraga itu yang lebih bagus adalah oksigen sebenarnya ya. Kenapa karbon dioksida malam hari lebih banyak? Karena dari proses tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida ketika malam hari. Pertukarannya terjadi di malam hari. Otomatis yang banyak terhidup di kita adalah karbon dioksida. Makanya akan tidak terlalu disarankan untuk malam hari. Kemudian kalau olahraga di malam hari, jam tidurnya akan mundur jadinya ya. Otomatis kualitas tidurnya tidak akan terpenuhi nantinya karena tidak optimal kalau tidak mencapai waktu yang optimal tadi ya. Baik. Seperti itu. Kemudian untuk penggunaan gadget dan stimulasi mental. Jadi bermain ponsel, game atau menonton video sebelum tidur itu usahakan jangan dulu. Kemudian notifikasi dan layar terang akan mengganggu tidur kita. Usahakan mode atau disenyapkan atau digetarkan aja dan handphonenya dijauhkan dari posisi tidur ya. Yang paling sering nih ketiduran saat nonton nih. Biasanya sering ya ketiduran saat nonton. Itu sebenarnya akan mengganggu kualitas tidur ya. Lalu kondisi medis atau gangguan tidur ya. Ada yang insomnia, sleep apnea. Kalau ada kondisi medis ini harus diterapi dulu atau ditreatment dulu agar tidurnya jauh lebih baik. Wah, ini tadi ada yang unik, Dok. Kalau misalnya nonton sebelum tidur itu kalau bisa dihindari karena memang nanti akan mengganggu kualitas ya. Walaupun dia bikin ngantuk, tapi mengganggu kualitas tidur. Wah, luar biasa, menarik sekali. Dokter, nanti kita lanjutkan, kita jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.